Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Ternate. Saya Zara Shifani Nuranisa bersama dengan Chelsea Zulfa, Clarissa Kaila, dan Debbie Winayanti. Kerajaan Islam di Maluku. Terdapat 4 kerajaan Islam terbesar di Maluku. Di antaranya ada Kerajaan Jailolo, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, dan Kerajaan Bacan. Kali ini kami akan membahas tentang Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate. Kesultanan Ternate atau yang dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam yang berada di Kepulauan Maluku. Kerajaan ini juga merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara, yaitu antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangannya di pertengahan abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa kejayaannya, kekuasaan Kesultanan Ternate mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur, dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Diperkirakan sejak awal berdirinya Kerajaan Ternate, masyarakat Ternate telah mengenal Islam mengingat banyaknya pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate kala itu. Beberapa raja awal Ternate sudah menggunakan nama bernuansa Islam, namun kepastian mereka maupun keluarga kerajaan memeluk Islam masih diperdebatkan. Hanya dapat dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15. Raja Ternate pertama yang memeluk Islam adalah Kolano Marhum, yang menjabat dari tahun 1466 sampai dengan 1468. Sultan Zainal Abidin menjabat dari tahun 1486 sampai 1500 adalah anak Kolano Marhum. Beberapa langkah yang diambil Sultan Zainal Abidin untuk memperluas agama Islam di wilayah Ternate diantaranya adalah meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan Sultan. Sebelum diganti dengan Sultan, para raja-raja Ternate menggunakan nama awalan yaitu Kolano, seperti ayahnya Sultan Abidin, Kolano Marhum, bukan Sultan Mahrum. Selanjutnya, Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan. Syariat Islam diberlakukan dan membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Langkah-langkahnya ini kemudian diikuti kerajaan lain di Maluku secara total, hampir tanpa perubahan. Ia juga mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Di sana, dia dikenal dengan Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih. Raja-raja Kerajaan Ternate. Yang pertama ada Raja Pendiri. Kerajaan Ternate ini sendiri telah berdiri sejak tahun 1257. Kerajaan ini didirikan oleh Bab Mansur Malamo yang berkuasa pada tahun 1257 sampai tahun 1272 Masehi. Yang kedua ada Raja Masa Kejayaan. Kerajaan Ternate mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babullah. Selain berhasil menyingkirkan bangsa Portugis, saat pemerintahan Sultan Babullah terjadi perluasan kekuasaan ke Mindanao dan Hitu, yaitu daerah Ambon. Kekuasaan kerajaan Ternate sendiri meliputi 72 pulau besar dan juga kecil. Yang terakhir itu Raja Keruntuhan. Pada tahun 1583, Sultan Babullah mangkat. Kemudian kekuasaannya dilanjutkan oleh Syahid Barkat yang merupakan anak dari Sultan Babullah. Lambat laun, kebesaran Ternate mulai mengalami kemunduran karena mendapat tekanan dari Spanyol juga VOC.
Kehidupan masyarakat Kerajaan Ternate. Dari segi budaya, Ternate memiliki andil yang sangat besar dalam kebudayaan Nusantara bagian timur, khususnya Sulawesi Utara dan pesisir timur, dan Maluku. Pengaruh itu mencakup agama, adat istiadat, dan bahasa. Kedudukan Ternate sebagai kerajaan yang berpengaruh turut pula mengangkat derajat bahasa Ternate sebagai bahasa pergaulan di berbagai wilayah yang berada di bawah pengaruhnya. Profesor Masinambau dalam tulisannya Bahasa Ternate dalam konteks bahasa-bahasa Austronesia dan non-Austronesia mengemukakan bahwa bahasa Ternate memiliki dampak terbesar terhadap bahasa Melayu yang digunakan di masyarakat timur Indonesia. Dari segi sosial, kedatangan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku bertujuan untuk menjalin perdagangan dan mendapatkan rempah-rempah. Bahasa Portugis juga ingin mengembangkan agama Katolik. Sultan Sairun adalah tokoh yang paling keras melawan orang Portugis dan usaha kristenisasi di Maluku. Tokoh misi Katolik yang pertama di Maluku ialah Franciscus Xaverius tahun 1546 Masehi. Ia berhasil mengkatolikan sebagian dari penduduk Maluku. Seperti sudah diketahui bahwa sebagian dari daerah Maluku, terutama Ternate, sebagai pusatnya, sudah masuk agama Islam. Oleh karena itu, tidak jarang perbedaan agama ini dimanfaatkan oleh orang-orang Portugis untuk memancing pertentangan antara para pemeluk agama itu. Dan bila pertentangan sudah terjadi, maka pertentangan akan diperuncing lagi dengan campur tangannya orang-orang Portugis dalam bidang pemerintahan, sehingga seakan-akan merekalah yang berkuasa. Setelah masuknya Kompeni Belanda di Maluku, semua orang yang sudah memeluk agama Katolik harus berganti agama menjadi Protestan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial yang sangat besar dalam kehidupan rakyat dan semakin tertekannya kehidupan rakyat. Keadaan ini menimbulkan amarah yang luar biasa dari rakyat Maluku kepada Kompeni Belanda. Di bawah pimpinan Sultan Ternate, perang umum berkobar. Namun, perlawanan tersebut dapat dipadamkan oleh Kompeni Belanda. Kehidupan rakyat Maluku pada zaman Kompeni Belanda sangat memprihatinkan sehingga muncul gerakan menentang Kompeni Belanda. Dari segi ekonominya, tanah di Kepulauan Maluku itu subur dan diliputi hutan rimba yang banyak memberikan hasil, di antaranya cengkeh. Dan di Kepulauan Banda banyak menghasilkan pala. Pada abad 14, kerajaan Ternate mulai maju karena berkembangnya perdagangan rempah-rempah. Pesatnya perkembangan perdagangan keluar dari Maluku mengakibatkan terbentuknya persekutuan. Dari segi politik, di Kepulauan Maluku terdapat kerajaan kecil, di antaranya Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli V, yaitu Persekutuan 5 Bersaudara. Uli Siwa yang berarti Persekutuan 9 Bersaudara. Ketika bangsa Portugis masuk, Portugis langsung memihak dan membantu Ternate. Hal ini dikarenakan Portugis mengira Ternate lebih kuat. Bagaimanapun, kehadiran para pedagang Portugis di Ternate dirasakan kerajaan Ternate merugikan karena monopoli perdagangan sehingga kerap menimbulkan pemberontakan terhadap kedudukan Portugis di Ternate. Terlebih pada masa Antonio Galvalo menjadi gubernur Portugis di Maluku pada tahun 1536 sampai 1540. Pemberontakan terhadap kedudukan Portugis di Ternate dipimpin oleh beberapa sultan, di antaranya pertama, Sultan Babullah. Sultan Babullah merupakan putra Sultan Hairun. Sultan Babullah bangkit menentang Portugis. Tahun 1577 Masehi, Portugis dapat dikalahkan dan meninggalkan benteng, menyingkir ke pulau dekat Tahulu, tidak jauh dari Tidore. Tetapi tetap diganggu oleh Ternate agar menyingkir dari tempat itu. Sultan Babullah menyatakan dirinya sebagai penguasa seluruh Maluku, bahkan mendapat pengakuan kekuasaannya sampai ke berbagai daerah Mindanao, Manado, Sangihe, dan daerah-daerah Nusa Tenggara. Sultan Babullah wafat pada tahun 1583. Orang-orang Spanyol menyerang Ternate dan berhasil merebut benteng Gamu-Lamu di Ternate tahun 1606. Yang kedua ada Sultan Hairun.
Untuk dapat memperkuat kedudukannya, Portugis mendirikan sebuah benteng yang diberi nama Benteng Santo Paulo. Namun, tindakan Portugis semakin lama semakin dibenci oleh rakyat dan para pejabat kerajaan Ternate. Oleh karena itu, Sultan Khairun secara terang-terangan menentang politik monopoli dari bangsa Portugis. Pada tahun 1565, Sultan Khairun dengan rakyatnya mengadakan penyerangan-penyerangan terhadap Portugis. Karena hampir terdesak, pihak Portugis melakukan penipuan dengan dalih untuk mengadakan perundingan. Tapi ternyata Sultan Khairun dibunuh tahun 1570 yang menyebabkan makin marahnya rakyat Ternate. Yang ketiga ada Sultan Syahid Barkat. Sultan Ternate pada waktu itu Syahid Barkat ditangkap dan diminta agar menyerahkan semua benteng-benteng yang ada kepada sekutu agar tawanan orang-orang Kristen dibebaskan. Kemudian Raja Ternate diasingkan dengan putra-putranya serta kaicil-kaicil di bawah Manila. Setelah itu muncullah VOC Belanda. Peninggalan Kerajaan Ternate ada 3. Yang pertama, Keraton Kesultanan Ternate. Lokasi ini sekarang berfungsi sebagai cagar budaya. Pemerintah setempat telah melakukan pemugaran dan pemeliharaan hingga lokasi ini cocok digunakan sebagai salah satu lokasi wisata budaya dan pendidikan di wilayah Ternate. Jika dilihat, Keraton Kesultanan Ternate sangat kental nuansa Islam, mengingat memang benar kerajaan ini dulunya adalah kerajaan Islam. Bukti kekuasaan dan kemegahan kerajaan Ternate bisa dilihat dari salah satu koleksi yang dipajang di sana, yaitu baju berlapis emas yang biasa dipakai oleh raja dan para permaisuri. Ornamen lain seperti mahkota, cincin, dan gelang menjadi salah satu saksi sejarah kerajaan Ternate. Bahkan salah satu peninggalan berupa pusaka milik Sultan Ternate masih terpajang dengan baik dalam Keraton Kesultanan Ternate. Masjid Sultan Ternate. Masjid ini dibangun sejak masa kerajaan Ternate. Raja Ternate yang bernama Sultan Zainal Abidin yang kala itu memerintah sebagai raja ke-18 menggagas pembangunan masjid ini. Sebenarnya hingga saat ini belum ada sejarah yang jelas terkait kapan tepatnya masjid ini dibangun, namun masjid ini hingga saat ini masih berfungsi sebagai tempat ibadah umat muslim di Ternate. Lokasi ini menjadi tempat dilakukannya malam kunut yang dilaksanakan setiap malam ke-16 bulan Ramadan. 3. Makam Sultan Baubulah. Sultan Baubulah merupakan raja Ternate yang berkuasa sebagai raja ke-24 yang memerintah pada tahun 1570 hingga 1583. Nama beliau juga diabadikan sebagai salah satu sultan pertama yang memimpin perlawanan penjajah. Lokasi makam ini berada di puncak Bukit Formadiahi yang merupakan salah satu kampung tertinggi di wilayah Ternate. Jasanya yang besar menjadi salah satu alasan mengapa Sultan Baubulah sangat dikenal. Semangatnya mengorbankan semangat rakyat patut diakui sebagai bagian sejarah kerajaan Ternate melawan penjajah. Makam Sultan Baubulah masih ramai dikunjungi oleh para peziarah yang datang dan ingin mengenal lebih dalam sejarah Ternate. Selanjutnya, keruntuhan Kerajaan Ternate. Kemunduran Kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan Kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.